Shalom saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari ini. Tema utama pembahasan kita saat ini adalah sesuai dengan nama akun saya ini, yaitu kemenangan dalam iman. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan apa visi dan misi dari akun saya ini. Ya, visi dan misi dari kemenangan dalam iman ini adalah untuk menjadi pengingat dan pembangkit iman bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kemenangan yang telah disediakan oleh Yesus di kayu salib. Kemenangan atas dosa dan kemenangan atas sakit penyakit. Ya, juga misinya adalah untuk mengajak setiap orang untuk mengenal dan menerima berita kesembuhan dan juga penebusan yang tercatat dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 sebagai bagian dari karya penebusan Kristus. Selanjutnya adalah untuk membangun keyakinan bahwa melalui iman kepada Yesus kita dapat mengalami kemenangan sehari-hari atas kuasa dosa dan sakit penyakit. Juga selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan iman melalui kesaksian firman Tuhan dan pernyataan janji Allah yang sederhana dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi landasan visi dan misi kemenangan dalam iman itu adalah terdapat dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus bertanya dulu ya, mengapa iman itu sangat penting bagi kita orang percaya? Ya, karena di dalam Alkitab berkata, contoh di dalam Galatia 3 ayat 11. Orang benar hidup oleh iman. Di dalam Kejadian 15 ayat 6, Abraham dibenarkan karena iman. Roma 3 ayat 28, manusia dibenarkan karena iman. Efesus 2 ayat 8, kita dibenarkan karena iman. Ibrani 16 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Efesus 6 ayat 16, iman adalah perisai kita untuk melawan si jahat. Galatia 3 ayat 9, karena iman kita diberkati. Roma 5 ayat 1, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera. 1 Yohanes 5 ayat 4, dengan iman kita mengalahkan dunia. Matius 15 ayat 28, dengan iman kita menerima kesembuhan. Ya, nanti saudara bisa baca keseluruhan ayat-ayat di atas ya yang berbicara mengenai iman. Nah, jadi iman itu sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Namun kita harus tahu apa itu iman menurut Alkitab. Ya, kita harus tahu definisi iman itu apa. Di dalam Ibrani ayat 11, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah keyakinan yang melampaui penglihatan kita. Ya, jadi iman itu sama dengan kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Jadi iman itu memberikan kepastian tentang hal-hal yang kita harapkan dan keyakinan tentang realitas yang belum atau tidak kita lihat. Ya. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi iman itu didahului dengan percaya, ya, walaupun kita belum melihat. Nah, setelah itu baru kita menerima apa yang kita imani. Ya, jadi kita harus percaya. Ya, percaya itu ada. Kalau manusia itu percaya itu ada dua. Ada percaya dengan pikiran. Kita harus tahu manusia itu ada yang percayanya dengan pikiran aja, tapi ada juga percaya dengan hati. Jadi ada head belief dan juga ada heart belief atau percaya dalam hati. Nah, perbedaannya adalah head belief atau percaya dengan pikiran saja, itu contoh ada di dalam Yakobus 2 ayat 19. Ya, dikatakan di situ, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, ini adalah pengetahuan intelektual tentang Allah. Ya, namun tidak membawa perubahan hidup. Jadi iblis tahu Allah tersebut, namun dia mengetahui keberadaan Allah, tetapi dia memilih untuk tidak mau taat kepada Allah. Nah, yang kedua ada yang namanya percaya dengan hati atau heart belief. Dalam Roma 10 ayat 10, ya, di sana dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 juga dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya. Jadi penjelasan di sini adalah iman yang dipunyai Abraham itu yang di dalam hatinya juga. Jadi itu melibatkan penyerahan total dan menghasilkan tindakan nyata dan perubahan hidup. Jadi itulah yang namanya iman yang dari dalam hati. Setelah kita percaya, ada tindakan iman kita. Ya. Nah, di video saya ini saya selanjutnya akan menyampaikan di video-video saya selanjutnya ya, karena nanti saya tidak mau terlalu panjang, saya akan menyampaikan sumber-sumber iman itu dari mana saja, ya kan? Bagaimana kita memperoleh iman kita. Nah, juga saya akan berbicara objek iman kita itu apa, ya, dan juga hasil-hasil dari iman kita itu apa. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah alasan-alasan atau penyebab kita bisa kehilangan iman kita, ya. Oke, sebelum saya akhiri video saya saat ini, saya juga mau info, ya, kalau saya juga punya akun YouTube ya dengan nama yang sama, yaitu Kemenangan Dalam Iman. Ya, akun ini udah saya buat sekitar 7 tahun yang lalu. Ya, tolong juga dicek ya, bantu di follow dan di subscribe. Juga akun TikTok saya ini tolong di follow ya. Dan juga kalau bisa video-video saya bisa di repost lagi ya. Jadi sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.